وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa datangnya hari kiamat tidak lagi diragukannya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Tafsir ayat 21. Allah berfirman, "Dan demikianlah kami pertemukan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu pada manusia-manusia, agar mereka itu mengetahui bahwa janji Allah adalah benar dan hak, dan bahwa datangnya hari kiamat tidak akan diragukan sedikit pun, dan agar manusia-manusia yang tidak mempercayai akan datangnya hari kebangkitan manusia kembali, dan yang mengatakan bahwa yang dibangkitkan kelak hanyalah roh dan bukan jasad. Kepada mereka itu kami mempertemukan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi agar menjadi bukti yang nyata dan bukti hidup bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, berkuasa membangunkan kembali pemuda-pemuda Ashabul Kahfi sesudah ditidurkan selama 3 abad dalam keadaan utuh tubuhnya sebagaimana waktu mereka ditidurkan. Diceritakan bahwa tatkala seorang di antara pemuda-pemuda itu keluar dari gua menuju kota mencari makanan bagi kawannya, ia menyamar dengan tidak melalui jalan-jalan umum. Ia tercengang ketika melihat beberapa bangunan kota yang tak pernah dikenalnya. Begitu pula ketika bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah dikenalnya. Ia pun berkata pada dirinya sendiri, "Apakah aku ini sudah menjadi gila, ataukah aku sedang bermimpi?" Tidak, ia berkata pada dirinya sendiri, "Baru kemarin sore aku meninggalkan kota ini. Semua tidak demikian keadaannya. Kalau begitu, lebih baik segera kami keluar saja dari sini." Setiba pemuda itu di tempat penjual makanan dan menyerahkan uang peraknya untuk membayar makanan yang dibelinya, maka si penjual makanan itu keheran-heranan dan membalik-balikkan mata uang yang diterima. Kemudian ditunjukkan kepada tetangga-tetangganya. Pemuda itu kemudian ditanya oleh orang-orang yang sedang mengerumuninya, "Siapakah dia? Dan dari mana dia mendapatkan uang itu?" Pemuda itu memberikan keterangan tentang dirinya bahwa ia adalah salah seorang penduduk kota ini yang disebut-sebut Daksus dengan rajanya yang bernama Digianus. Mendengar keterangan pemuda Ashabul Kahfi itu, orang-orang yang mengerumuninya meragukan kewarasan pikiran pemuda itu. Lalu ia dibawa ke pihak penguasa. Para penguasa setelah mendengar keterangan pemuda itu dan kisahnya bersama kawan-kawannya Ashabul Kahfi, pergilah mereka bersama ke gua tempat kawannya yang sedang menunggu kedatangannya membawa makanan yang dibutuhkan. Kemudian kelanjutan kisah ini terdapat 2 riwayat. Satu riwayat mengisahkan bahwa setiba di pintu gua, pemuda itu masuk ke dalam gua lebih dahulu dan meminta rombongan penguasa itu menunggu di luar gua. Namun pemuda itu tidak keluar lagi, lenyap tak berbekas bersama kawan-kawannya. Tidak diketahui di mana menyembunyikannya dan menutup beritanya. Adapun riwayat yang lain mengisahkan bahwa rombongan penguasa itu menyertai pemuda itu memasuki gua, berjabat tangan dengan pemuda-pemuda itu yang masih berada di dalam gua, bahwa raja yang berkuasa di negeri itu yang turut dalam rombongan para penguasa merangkul pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu sebagai orang yang seagama dengan mereka.
Setelah sejurus, para rombongan penguasa dan pemuda Ashabul Kahfi bercakap-cakap dan bercengkrama di dalam gua. Berpamitanlah para penguasa meninggalkan gua, sedang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi kembali ke tempat pembaringannya masing-masing hingga tiba saat Allah memanggil mereka di alam baka. Kita lanjutkan ayat ke-22. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu, hai Muhammad, bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka, tentang pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Tafsir ayat 22. Allah berfirman bahwa nanti ada orang-orang ahli kitab dan lain-lain pada zaman Nabi Muhammad SAW yang akan mengisahkan cerita Ashabul Kahfi dengan menerka-nerka jumlah mereka. Ada yang akan mengatakan bahwa jumlah para pemuda Ashabul Kahfi itu 3 orang, keempatnya adalah anjingnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Semua itu hanyalah terkaan terhadap barang gaib. Dan pihak ketiga mengatakan bahwa jumlah mereka itu adalah 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang itu, dalam hal-hal dan urusan-urusan yang gaib, lebih baik masalah itu dikembalikan saja kepada Allah. Dia lebih mengetahui tentang jumlah bilangan Ashabul Kahfi, dan janganlah engkau, hai Muhammad, bertengkar tentang hal mereka. Pertengkaran yang tidak membawa manfaat dan tidak ada gunanya. Dan janganlah engkau bertanya kepada seseorang tentang pemuda-pemuda itu. Mereka, orang-orang ahli kitab itu, tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka hanya menerka-nerka belaka. Sedang engkau telah menerima wahyu Allah yang hak dan benar, yang tidak sedikit pun mengandung keraguan. Kita lanjutkan ayat 23 dan 24. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku, hal yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Tafsir ayat 23 dan 24. Kedua ayat tersebut di atas merupakan pelajaran kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Janganlah
hendaknya bila ingin mengerjakan sesuatu meninggalkan ucapan insya Allah. Karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika tidak dikehendaki Allah. Dialah yang mengetahui hal-hal yang gaib, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak mungkin terjadi. Diriwayatkan bahwa ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ruh, kisah Ashabul Kahfi, dan kisah Dzulkarnain. Yang dijawab oleh beliau, datanglah besok pagi kepadaku agar kuberikan jawaban atas pertanyaan. Beliau mengucapkan kata-katanya itu dengan nada pasti, tanpa mengiringinya dengan kata insya Allah. Maka keesokan harinya beliau tidak dapat memenuhi janjinya kepada orang-orang Quraisy karena wahyu terlambat datangnya dan diterima beliau sesudah lewat 15 hari dari janjinya kepada orang-orang Quraisy itu, sebagaimana telah diuraikan kisahnya pada permulaan surat Al-Kahfi ini.